Sejarah singkat mie gacoan. Mie gacoan didirikan pada tahun 2016 di Kota Malang, Jawa Timur, di bawah PT Pesta Pora Abadi. Nama gacoan berasal dari bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan anak muda. Menu di mie gacoan pada awalnya menggunakan nama yang bernuansa horor seperti mie iblis dan mie setan. Tapi mie gacoan mengubahnya menjadi nama yang lebih ramah seperti mie sweet dan mie home pimpa karena kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Pada tahun 2018, mie gacoan melakukan ekspansi ke Yogyakarta, Jawa Barat, dan Bali. Dan sampai kini punya lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia. Visi mie gacoan bukan hanya jualan mie, tapi membawa kuliner Indonesia ke panggung internasional. Mie gacoan mempunyai visi menjadi brand retail F&B terbaik dan terbesar kebanggaan Indonesia dengan standar produk, pelayanan, dan kebersihan bertaraf internasional. Mie gacoan juga punya beberapa misi, di antaranya yang pertama, menyediakan produk berkualitas dengan harga sangat terjangkau. Yang kedua, menciptakan pengalaman pelanggan terbaik dan berkelanjutan. Yang ketiga, membawa industri F&B Indonesia ke tingkat global. Dan yang keempat, menjadi tempat kerja yang ideal bagi karyawan. Produk mie gacoan bukan hanya mie, tapi juga ada dimsum dan minuman yang jadi pelengkap wajib. Mie gacoan punya beberapa produk utama seperti mie sweet, mie home pimpa, dan mie gacoan. Mie gacoan juga punya beberapa produk pendamping seperti udang keju, udang rambutan, siomay, lumpia udang, dan pangsit goreng. Juga ada beberapa minuman pereda pedas seperti es buah segar, es gobak sodor, es teklek, dan es manis gurih, dan masih banyak lainnya. Dan semua produk mie gacoan itu dibanderol dengan harga 9-15 ribu. Selain produknya, layanan mie gacoan juga luar biasa. Mereka menggabungkan teknologi dan kenyamanan fisik. Inovasi inilah yang membedakan mie gacoan dengan kompetitor lain. Apa saja inovasinya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah self order via QR code, yaitu scan di meja, pesan dan bayar langsung lewat HP tanpa harus antre. Yang kedua, ada hybrid service, di mana mie utama diantar ke meja pelanggan dan dimsum serta minuman diambil sendiri oleh pelanggan atau self service. Yang ketiga, ada take away dan delivery. Ini khusus untuk bungkus dan mitra ojek online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang keempat, ada reservasi acara gratis. Di mie gacoan bisa pesan tempat untuk ulang tahun atau acara komunitas tanpa biaya sewa tambahan. Dan yang kelima, ada fasilitas fisik seperti area makan semi outdoor yang luas, parkir teratur, toilet bersih, dan musola. Nah, tempat-tempat yang nyaman inilah yang membuat pelanggan betah berlama-lama di gacoan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dengan NPM 111251153. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang target pasar. Nah, jadi berbeda dengan ShopeeFood dan GrabFood yang multi restoran, mie gacoan ini membuat aplikasi eksklusif untuk mengatasi masalah antrian yang panjang. Nah, yang pertama ada QR code. Jadi sudah ada scan kode QR di meja. Jadi tinggal pilih menu, level pedas, dan juga bisa bayar langsung di HP tanpa antri ke kasir. Nah, yang kedua ada pre-order. Jadi sebelum datang bisa pesan terlebih dahulu agar makanan siap saat dibawa. Nah, cocok untuk yang punya waktu terbatas. Jadi tidak ada jam miss-nya jam makan siang karyawan. Nah, lalu ada takeaway pesan lewat aplikasi, yaitu ambil di counter khusus sehingga alur, dine, dan bawa pulang tidak bertabrakan.
Nah, selanjutnya ada delivery langsung antar ke rumah tanpa GoFood dan Shopee Food, sehingga pelanggan bebas untuk mengatur biaya layanan dari pihak ketiga. Nah, lalu ada point reward di setiap pesanan saat bisa mendapatkan poin, yaitu bisa ditukar dengan diskon atau menu gratis untuk mendukungnya loyalitas. Nah, lalu yang terakhir ada riwayat dan rekomendasi menu, yaitu menyimpan riwayat pesanan untuk pesan ulang cepat. Nah, plus rekomendasi menu berdasarkan kebiasaan pelanggan. Nah, lalu di sini ada strategi khusus. Yang pertama, dari hasil riset masalah pelanggan survei, media sosial, dan observasi outlet, di sini kita menemukan antrian dan waktu tunggu yang lama, yang itu menjadi masalah utama. Nah, lalu yang kedua ada pengembangan bertahap, mulai dari fitur inti, yaitu pemesanan dan pembayaran, lalu ditambah fitur baru, yaitu ada point reward, pre-order, dan berdasarkan masukan pengguna. Nah, yang ketiga ada promo peluncuran diskon di transaksi pertama, yaitu ada poin bonus berlipat, minuman gratis, dan untuk mendorong adopsi awal. Nah, yang keempat ada integrasi sistem optimasi pesanan dari aplikasi yang bisa langsung terhubung ke dapur. Nah, itu bisa menghilangkan proses manual atau kertas pesanan dan input ulang dari kasir. Nah, yang kelima ada tetap sediakan metode pesanan, jadi bisa kasir, bisa manual, tetap ada untuk pelanggan yang belum familiar, yaitu seperti lansia. Jadi transisi ke aplikasinya bisa terjadi secara alami. Nah, yang keenam ada promosi di media sosial, bisa di Instagram, TikTok, Twitter, dan yang lain-lain. Nah, plus kolaborasi dengan food vlogger, influencer untuk menjangkau target pasar anak muda. Penjelasan terakhir dari saya tentang teknologi yang akan digunakan. Yang pertama adalah aplikasi cross-platform, yaitu satu aplikasi yang bisa dipakai untuk user Android maupun iPhone yang bisa lebih hemat biaya dan juga mudah diperbarui. Nah, yang kedua ada QR code unik per meja. Jadi setiap kode terhubung ke nomor meja, sistem otomatis jadi tahu pesan tanpa input manual. Nah, yang ketiga ada server cloud. Jadi ini adalah kapasitas otomatis menyesuaikan saat traffic tinggi, seperti jam makan siang atau mencegah adanya error dan loading lama. Nah, lalu yang keempat ada Kitchen Display System atau KDS, yaitu pesanan muncul secara real time di layar dapur. Jadi tidak perlu untuk kertas dari kasir terlebih dahulu. Nah, yang kelima ada pembayaran digital beragam. Nah, itu bisa dari teknologi itu bisa melalui pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Kris, kartu debit atau kartu kredit yang lainnya. Nah, lalu yang keenam adalah notifikasi otomatis, yaitu di situ bisa update status pesanan dari mulai diterima, diproses sampai siap melalui handphone pelanggan. Nah, yang ketujuh adalah analisis data pelanggan, yaitu di situ adalah mencatat perilaku pesanan, mulai dari menu, waktu, dan juga level kepedasan untuk memahami pola konsumen. Nah, yang ke-8 adalah sistem akun dan poin, yaitu menyimpan riwayat pembelian dan juga untuk poin untuk penawaran yang lebih personal. Nah, dan yang terakhir adalah keamanan data. Ini sangat penting karena data pribadi dan juga data pembayaran dienkripsi agar tidak bisa diakses dari pihak berwenang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya lanjutkan kepada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Despiani dengan NPM 111251143. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak inovasi terhadap perusahaan, yaitu perusahaan Migacuan. Di sini ada 7 dampak. Yang pertama ada pelayanan jadi lebih cepat dan tertib. Yang kedua ada pendapatan meningkat. Yang ketiga ada pelanggan jadi lebih sering kembali atau repeat order. Yang keempat ada Migacuan lebih unggul dari komputer. Yang kelima ada penghematan biaya operasional. Yang keenam ada citra merek semakin baik. Dan yang ketujuh ada pengambilan keputusan bisnis jadi lebih akurat.
Selanjutnya di sini ada faktor keberhasilan. Yang pertama ada kepemimpinan yang mendukung inovasi, yang kedua ada pemanfaatan teknologi secara efektif, yang ketiga ada fokus kepada kebutuhan pelanggan, yang keempat ada kerjasama tim yang baik. Selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada persaingan pasar yang semakin ketat, yang kedua ada perubahan kebutuhan konsumen, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya dan biaya, yang keempat ada adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya di sini ada solusi yang dilakukan perusahaan. Ada 4 solusi, yaitu yang pertama mengembangkan strategi inovasi yang berkelanjutan, yang kedua ada meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang ketiga ada memanfaatkan teknologi digital, dan yang terakhir ada memberikan pelatihan kepada karyawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan semua yang akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Terima kasih. Pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, inovasi dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, perusahaan perlu cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, kolaborasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan. Yang keempat, fokus pada kepuasan pelanggan untuk menjaga daya ulang perusahaan. Kesimpulannya, untuk Megacuan berhasil bertransformasi digital dengan menghadirkan aplikasi pemesanan sendiri yang mengubah cara pelayanan dan interaksi dengan pelanggan. Kedua, keberhasilan didukung oleh kombinasi faktor seperti visi kepemimpinan yang kuat, sumber daya yang memadai, budaya inovasi, dan dukungan ekosistem digital, smartphone, atau vintage. Yang ketiga, strategi hybrid digital ditambah konvensional terbukti tepat untuk Indonesia karena menjabatani perbedaan literasi digital masyarakat. Yang keempat, dampak positif yang nyata seperti operasional lebih efisien, kepuasan pelanggan meningkat, serta penjualan dan profit naik signifikan. Saran untuk Megacuan, kembangkan fitur aplikasi seperti kustomisasi menu, komunitas online, dan pre-order acara spesial. Perkuat program loyalitas dengan reward yang lebih personal sesuai kebiasaan pelanggan. Buat program CSR digital untuk menjangkau masyarakat yang belum melek teknologi atau yang bisa kita sebut gaptek. Untuk pelaku bisnis kuliner, mulai transformasi digital dari sekarang karena ini sudah dijadi kebutuhan bukan pilihan. Pelajari model Megacuan mulai dari poin pelanggan lalu ciptakan solusi digital. Investasi pelatihan SDM agar karyawan siap menghadapi era digital. Untuk akademisi dan peneliti, jadikan studi Megacuan sebagai pijakan riset faktor keberhasilan adopsi teknologi di industri kuliner.